Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kecerdasan buatan untuk problem solving. Topiknya adalah tentang inform search. Gambaran umum dari materi yang akan dibahas yakni tentang penggunaan fungsi heuristik, best first search, dan iterative improvement search. Ini adalah dua algoritma searching atau pencarian yang digunakan pada pencarian inform search. Minggu lalu kita sudah melihat materi tentang uninformed search yang memiliki 4 teknik pencarian, yakni breadth first search, kemudian depth first search, lalu depth limited search dengan batasan kedalaman tertentu, dan yang terakhir adalah iterative deepening search yang merupakan kombinasi antara BFS dengan DFS. Nah, kita lihat satu contoh dari teknik BFS dari segi kompleksitas waktu. Misalkan jumlah maksimum anak pada setiap node ketika kita akan melakukan penelusuran pada tree dengan BFS itu adalah 10. Artinya sebuah node itu bisa memiliki maksimum 10 anak antara 0 sampai 10 ya. Anggap kita bisa bikin maksimumnya 10. Kemudian asumsi lain adalah satu node itu membutuhkan waktu 1 milidetik atau 0,01 detik untuk diekspansi. Artinya dari satu node kemudian membuka sampai ke 10 anak-anaknya itu butuh waktu 0,01 detik. Jadi ya cukup cepat bisa dikatakan. Kemudian juga dari segi penyimpanan dibutuhkan 100 bytes untuk menyimpan setiap node ya di dalam memori komputer. Nah, sekarang kita lihat pada BFS, pada tree yang akan dilakukan pencarian secara BFS, kita bisa lihat pada kedalaman 0 tadi root saja hanya ada satu node, kemudian sesuai kesepakatan di sini tadi ya, satu node membutuhkan waktu 1 milidetik, kemudian mengambil memori 100 bytes. Lalu turun lagi sampai misalkan ke kedalaman 2. Jadi kita skip yang 1, kita ambil saja kedalaman yang genap. Di kedalaman 2 itu akan terdapat node sebanyak 111. Karena dari satu node di level 0, dia bisa punya maksimum sampai 10. Anggap kita generate semua ke 10-10-nya. Dari 10 anak tersebut, masing-masing juga punya 10 lagi. Jadi 10 kali 10, gitu kan, ada 100 anak di level 2. Nah, terus 11 lainnya ya dari node di atasnya plus node di atasnya. Jadi ini adalah node total yang ada di dalam tree, 111. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengekspansi ke 111 node tadi adalah 0,1 detik. Ya, dikalikan saja 111. Lalu untuk memorinya sama, kita kalikan juga dengan 111, sehingga dibutuhkan 11 kilobytes. Turun lagi misalkan sampai ke kedalaman 4. Di kedalaman 4 akan terdapat total node sampai dengan kedalaman 4 ya. Terdapat total node sekitar 11 ribuan. Lalu total waktu yang dibutuhkan untuk mengekspansi ke 11.000 node tersebut adalah 11 detik dan dibutuhkan memori 1 MB. Dan seterusnya. Semisal ternyata solusi yang kita cari itu belum ditemukan sampai kedalaman 4, maka kita akan terus membuka ke level berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Katakanlah misal sampai pada kedalaman 14. Ya, misalkan solusi ternyata munculnya itu di kedalaman 14. Pada kedalaman ini total jumlah node yang ada itu adalah sebanyak 10 pangkat 14. Ini sudah lebih dari 1 miliar ya, 100 miliar mungkin lebih node. Kemudian yang fantastis lagi, total waktunya untuk
ekspansi ke 100 miliar node tadi itu adalah 3.500 tahun. Ya. Lebih lama dari penjajahan Belanda terhadap Indonesia ya. 10 kali lebih lama. Ya, 350 tahun masih lebih lama lagi 10 kali. Kemudian total memori yang dibutuhkan juga sangat fantastis. 11.000 terabytes. Terabytes ini 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat 12. Jadi 11.000 terabyte amat sangat besar dan tidak akan bisa diatasi oleh komputer dengan kapasitas memori yang terbaik, bahkan sangat terbaik pada saat ini gitu ya. Belum lagi waktu yang dibutuhkan juga sangat tidak memungkinkan untuk ditunggu gitu ya. Siapa yang bersedia menunggu sampai 3.500 tahun untuk mendapatkan hasil? Walaupun dipastikan akan ditemukan gitu ya, akan ditemukan pada kedalaman 14, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi itu tidak feasible, memorinya juga tidak mungkin gitu ya diatasi, sehingga ya walaupun BFS ini bentuk pencarian yang optimal, tetapi ternyata untuk mendapatkan hasil yang optimal itu terkadang tidak bisa didapatkan dalam waktu yang dibutuhkan. Tidak harus singkat ya. Algoritma dijalankan dalam waktu 2, 3 atau bahkan 1 minggu itu masih normal sebetulnya ya, tergantung tingkat kompleksitas dari permasalahan. Tidak masalah ya, 1-2 minggu mungkin tidak masalah gitu ya. Tapi mungkin kalau lebih dari itu yang akan sedikit berpotensi untuk tidak bisa diterima solusi yang terlalu lama. Nah, ternyata bentuk pencarian yang seperti BFS itu atau yang kategorinya blind search atau uninformed search memiliki beberapa ciri ya, mencari solusi dengan menghasilkan state baru dan mengetesnya terhadap state tujuan. Jadi kemarin sudah kita lihat untuk masing-masing contohnya. State berupa state awal, state tujuan, atau state lainnya. Untuk sebagian besar kasus, tidak efisien karena jumlah state baru yang dihasilkan bisa sangat banyak, mengakibatkan ukuran ruang keadaan yang juga sangat besar. Kalau permasalahan permainan tic-tac-toe saja mungkin yang kotaknya hanya 3x3 mungkin tidak akan terlalu banyak kemungkinan state-nya ya. 2, 3, 4 saja mungkin. Tapi bagaimana kalau ke permasalahan yang lebih kompleks, misalkan ke permainan catur. Di permainan catur, ukuran ruang keadaan itu bisa mencapai 10 pangkat 50. Jadi akan terdapat sebanyak 10 pangkat 50 kemungkinan node yang harus dibuka. Untuk permainan Go lebih besar lagi karena sangat kompleks ya, kotaknya tidak 8x8 kalau Go, lebih besar lagi ukuran papan permainannya, sehingga di sini juga menghasilkan sekitar 10 pangkat 170 node ya. Jadi tidak mungkin kalau permainan catur ataupun bahkan permainan Go dapat diselesaikan dengan menggunakan model pencarian blind search seperti yang kita sudah bahas minggu lalu. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang memiliki ruang keadaan yang sangat besar seperti ini? Nah, alternatifnya kita perlu melakukan algoritma informed search yang akan kita bahas hari ini, atau sering juga disebut heuristic search. Ya, jadi heuristik fungsi nanti yang akan diterapkan di dalam pencarian informed. Atau kita juga alternatif lain bisa menggunakan local search. Jadi tidak memeriksa seluruh ruang state yang dihasilkan, kita hanya memfokuskan kepada cabang tertentu saja, gitu ya. Itu yang namanya local search. Ini contoh generate state dari
sepermainan Go gitu ya. Dari satu node dia bisa menghasilkan sekian banyak node. Dari satu node yang kecil juga di antara sekian banyak ini pun bisa menghasilkan ribuan atau bahkan ratusan ribu state baru di bawahnya dan terus berantai. Ini yang menyebabkan ukuran ruang keadaan menjadi sangat besar. Nah, kalau begitu, jika pencarian menyeluruh atau exhaustive search itu tidak memungkinkan, maka alternatifnya adalah non-exhaustive search atau pencarian yang tidak menyeluruh. Dari sini kita harus bisa mengeliminasi node yang kurang menjanjikan. Artinya kalau dipandang node tersebut tidak akan mengarahkan kita menuju goal state, maka ya kita tidak perlu membuka anak-anak dari node tersebut. Istilahnya ya tebang pilih ya. Buka saja node yang kira-kira mengarahkan kepada goal, yang tidak mengarahkan ya sudah tinggalkan saja. Jadi dia pencarian yang spesifik pada suatu domain. Strategi dari informed search ya, informed search atau non-exhaustive search itu sama artinya ya. Node N kita pilih untuk diekspansi berdasarkan penilaian dari sebuah fungsi evaluasi. Jadi nanti di dalam memilih untuk mengekspan sebuah node, kita nilai dulu semua node yang kita miliki. Kalau yang di uninformed kemarin kan tidak ada penilaian. Setiap node pasti akan dibuka ke anak-anaknya. Nah, jadi di sini kita harus menilai dulu. Kita beri penilaian, nanti yang memiliki fungsi evaluasi yang terbaik atau tertinggi itu yang akan dipilih untuk diekspansi berikutnya. Pengetahuan akan domain dituliskan dalam fungsi heuristik atau nanti kita beri notasi HN, di mana fungsi heuristik atau HN ini mengestimasi biaya dari node N, node yang sekarang sedang dikunjungi, ke node goal terdekat. Jadi kira-kira melihat dari node sekarang itu sudah seberapa dekat kita dengan tujuan. Oke, mungkin sekarang masih terdengar abstrak. Bagaimana caranya menilai kedekatan dengan goal tadi dari sebuah node. Jadi fungsi heuristik di sini merupakan estimasi kelayakan. Digunakan untuk memberikan informasi terhadap proses pencarian. Jadi dia akan membantu memberikan informasi. Jadi ini yang membedakan uninformed dengan informed search ya. Kalau uninformed kan berarti tidak ada informasi ya. Sudah blind saja semua dibuka. Tetapi di sini untuk informed berarti ada informasi tambahan yang dapat membantu proses pencarian mengarah kepada pencapaian goal yang lebih cepat. Syarat fungsi heuristik, dia harus dapat diterima secara logika, tidak mengoverestimasi biaya, ya, tidak melebih-lebihkan biaya. Bahkan kalau perlu ya underestimate tidak apa-apa, karena kita selalu berpikiran positif di sini ya. Ini sudah hampir sedikit lagi sampai, gitu ya. Kalau dilihat dari peta, jaraknya ditarik garis lurus, misalkan kita sedang berada di UPN, mau menuju ke mana misalkan, ke rumah sakit haji. Nah, dari sini secara garis di peta, ini sudah sedikit lagi nyampe ya, jarak garis lurusnya cukup pendek. Tapi kan realistisnya di jalanan kita tidak tahu ya. Mungkin nanti ada macet di satu ruas jalan, sehingga itu akan menyebabkan waktu perjalanan yang lebih lama. Nah, tapi setidaknya kan kita sudah punya gambaran kedekatan posisi kita sekarang dengan tujuan. Itu yang penting, tidak mengoverestimasi. Perhitungan heuristik yang paling sederhana lebih baik daripada tidak ada perhitungan sama sekali. Jadi sebetulnya pembuatan fungsi heuristik ini juga tidak perlu terlalu rumit ya. Simple saja, sesuai intuisi mungkin ya. Kalau kita akan menyelesaikan permasalahan, kira-kira faktor apa yang bisa membantu kita untuk menghitung kedekatan dengan tujuan tadi.
heuristik malah syaratnya tidak boleh sempurna gitu ya, karena ini merupakan estimasi. Nilai terbaik untuk sebuah heuristik adalah biaya untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk menemukan ini tetap diperlukan pencarian yang menyeluruh. Artinya maksudnya di sini sebuah node tadi kita pakai contoh yang BFS, sebuah node bisa di-expand sampai dengan 10. Ya, tetapi untuk menentukan dari 10 node baru itu, manakah yang harus kita telusuri? Ya, Anda tetap perlu memeriksa nilai heuristik dari ke-10 node tadi. Node 1 nilai heuristiknya 1, node 2 nilai heuristiknya 2, dan seterusnya. Baru dari sampai dengan node 10 kita bisa mendapatkan informasi mana yang punya nilai heuristik terbaik, ya sudah node itu yang akan kita buka. Jadi tetap di situ paling tidak pada level itu harus dilakukan pencarian menyeluruh walaupun tidak keseluruhan tree. Pencarian heuristik, waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi fungsi untuk memilih node mana yang akan diekspansi setidaknya sebanding dengan banyaknya pengurangan pada ukuran ruang keadaan. Jadi artinya ya fungsi heuristik itu jangan terlalu rumit perhitungannya. Ya, sibuk mencari nilai fungsi heuristik untuk sebuah node ternyata malah justru butuh komputasi yang lebih panjang atau waktu eksekusi yang lebih panjang daripada kita mau nyari keseluruhan ya. Jadi kan tidak sebanding effortnya gitu. Jadi ya perhitungannya pun juga harus cukup sederhana sebanding dengan pengurangan ruang keadaan yang akan dibuang. Syarat minimum sebuah pencarian heuristik. Oke, fungsi heuristik di sini di dalam mengevaluasi sebuah node itu kita menggunakan fungsi evaluasi Fn yang merupakan kombinasi antara Gn dengan Hn. Di mana di sini Gn itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai N. Ini sudah diketahui. Jadi ketika kita sudah sampai pada sebuah node tertentu, katakanlah kita dari UPN mau ke rumah sakit haji tadi. Kita sekarang sudah berada di lampu merah perempatan MER. Ya, itu kan titik di antara UPN dan rumah sakit haji. Nah, ketika kita berada di perempatan MER tadi, kan kita sudah tahu dari UPN, kampus UPN ke perempatan itu sudah keluar biaya berapa. Ya, biaya di sini sekali lagi bisa diartikan sebagai waktu. Ya, jadi kita sudah berapa menit tadi dari UPN ke sini kan pasti sudah tahu. Atau banyaknya kilometer yang dilalui. Oh, setengah kilometer. Atau banyaknya bahan bakar yang dikeluarkan. Oh, sekian liter. Itu sudah tahu. Ya, itu GN namanya. Kemudian HN itu adalah estimasi biaya dari N menuju goal. Ini yang disebut sebagai fungsi heuristiknya. Jadi dari perempatan MER tadi, kira-kira kalau mau ke rumah sakit haji itu masih butuh dikeluarkan biaya berapa lagi. Gitu ya. Jadi itu bedanya antara GN dengan HN. Sehingga nanti fungsi evaluasi atau FN di sini adalah total estimasi biaya yang dikeluarkan jika melewati N untuk menuju goal. Atau dengan contoh tadi, berapa fungsi evaluasi dari UPN menuju rumah sakit haji dengan melalui perempatan MER. Jadi adalah total estimasi biaya yang dikeluarkan jika melewati perempatan MER untuk menuju goal. Sama dengan total biaya dari UPN ke perempatan MER ditambah dengan total biaya yang prediksi total biaya yang akan dikeluarkan dari perempatan MER menuju rumah sakit haji. Nah, ada dua algoritma pencarian untuk heuristik ini. Kita lihat yang pertama adalah best first search. Best first search, walaupun singkatannya sama ya BFS, tapi jangan keliru dengan breadth first search. Mengekspansi node pada list L yang dianggap terbaik. Jadi kita masih bisa menggunakan algoritma yang sama dengan
pada BFS dan DFS minggu lalu di uninformed search, node yang akan dikunjungi itu disimpan dalam L, tetapi nanti di sini kita akan hitung dari semua yang tersimpan di L, mana yang kita anggap terbaik. Efektivitas bergantung kepada jenis fungsi heuristik yang diterapkan. Jadi, kuncinya di sini adalah bagaimana membuat sebuah fungsi heuristik yang baik. Dapat diimplementasikan dengan Q. Oke, kita sama dengan minggu lalu, dengan uninformed search. Nah, ini mungkin yang sedikit membedakan, buat sebuah daftar node yang terurut menurut nilai F-nya tadi, evaluasinya. Jadi kalau pada uninformed, itu kita hanya ambil saja node pertama, gitu ya, yang kita expand, tetapi nanti di sini, yang tersimpan dalam L itu kita sort dulu. Sort atau urut berdasarkan nilai F-nya. Yang terbaik ya kita letakkan di depan, gitu. Jadi sort dulu, yang terbaik akan diletakkan di depan, baru yang terdepan itu yang kita ambil berikutnya. Ada dua jenis algoritma best first, yakni pencarian greedy dan juga A-star. Ini dua algoritma yang cukup klasik ya, dengan berbagai macam variasi peningkatan nantinya. Untuk pencarian greedy, mengekspansi node yang paling dekat dengan goal. Pilih node di mana Fn sama dengan Hn yang paling minimal. Nah, kita lihat apa bedanya greedy dengan A-star. Hanya terletak pada apa yang dituliskan di nilai Fn-nya. Kalau greedy, dia hanya melihat nilai Hn-nya. Tetapi kalau A-star, dia juga akan mempertimbangkan nilai Gn-nya. Ini nanti yang akan membedakan perhitungan antara pencarian greedy dengan A-star. Kita lihat dulu untuk yang greedy. Sesuai namanya, greedy berarti rakus atau serakah. Pencarian greedy mengekspansi node yang paling dekat dengan goal. Setiap node dinilai dengan fungsi evaluasi dan node dengan nilai tertinggi diekspansi di iterasi berikutnya. Sehingga Fn itu nilainya sama dengan Hn. Jadi hanya nilai heuristiknya saja. Tidak ada nilai Gn yang disimpan di sini. Cara implementasinya, kita bisa menggunakan Q urut berdasarkan nilai fungsi evaluasinya secara menaik atau ascending. Atau descending pun juga boleh. Terserah kita mau ngambil Q dari depan atau belakang ya. Algoritmanya seperti ini. Tetapkan L sebagai daftar node awal, jadi sama seperti uninformed. Kemudian N adalah node pertama pada L yang dianggap terdekat dengan goal berdasarkan perhitungan fungsi heuristik tadi. Jika L kosong, maka pencarian gagal. Jika N adalah goal, ini goal testnya ya, maka ya sudah berhenti, kita sudah mencapai goal, kembalikan node tersebut beserta jalur atau path yang dilalui dari node awal hingga N. Jika N bukan goal, jadi else-nya dari nomor 3, hapus N dari L, tambahkan semua anak-anak dari N ke dalam L. Sama ya, mirip dengan uninformed. Beri label jalur dari node awal menuju semua node anak, lalu kembali ke langkah 2. Jadi dari 4 kembali ke 2. Sebetulnya ada proses tambahan ya. Nih, setelah anak-anaknya masuk, di-sort lagi dulu ya. Untuk bisa masuk ke dalam L, baru kita ambil N sebagai node yang terbaik atau terdekat dengan goal. Ini untuk latihan ya. Dengan menggunakan pencarian greedy, contohnya, jadi sekarang setiap node itu bisa diberikan sebuah nilai heuristiknya. Tentukan urutan pencarian node goal yang dilakukan pada gambar di atas. Dari A, itu punya nilai heuristik 8. Ya sudah langsung ada jawabannya di sini. A dengan nilai heuristik 8, karena memang cuma ada satu, ya sudah kita ambil A, buka ke 3 anaknya. Ada B, C, dan D. B punya heuristik 4, C 6, dan D 7. Di sini, maka kita urutkan berdasarkan nilai heuristiknya.
maka yang memiliki nilai heuristik terkecil, kita anggap di sini yang terkecil adalah yang terbaik. Jadi tergantung ya, kita bisa memilih heuristik yang terkecil atau terbesar. Karena ini jarak, maka saya ambil yang terkecil, 4. Jadi dari A ternyata yang cukup menjanjikan karena dilihat dari estimasi dari B menuju goal itu adalah 4. Nanti persoalannya bagaimana kita bisa menentukan nilai 4, 6, dan 7? Oke, nanti setelah ini kita lihat. Dianggap ini sudah diketahui dulu, lalu dipilih yang terkecil. B4, maka keputusannya berikutnya adalah kita akan mengunjungi node B. Dari B, lalu kita buka lagi kedua anaknya. Ada E, ada F. Maka E dan F kita masukkan ke dalam list di sini. Kita urutkan lagi keseluruhannya. Jadi masih ada C dan D tidak hilang. C dan D, 6 dan 7 masih tersimpan. Lalu ketambahan E dan F. Ya, E dan F ya di sini. Langsung disort berdasarkan nilai heuristiknya. Maka dari kesemua node yang ada ini dilihat bahwa yang terkecil berikutnya itu adalah C ternyata. Bukan dari anaknya B. Sehingga tadi ketika kita masuk ke B, kita agak sedikit disorientasi gitu ya. Kita lihat karena B kecil ya sudah kita masuk ke B. Tetapi ternyata anak-anak dari B justru membuat kita semakin jauh dari goal, maka akhirnya mengunjungi B dibatalkan, maka selanjutnya kita justru pilih yang C. Jadi ibaratnya ini tadi seperti terumpan kita ke B. C, maka ini C yang kita buka selanjutnya. Dari C anaknya adalah G, H, dan I. Ya. G, H, dan I nilai heuristiknya 1, 2, dan 5. Ya. Sekali lagi dimasukkan ke dalam list, langsung diurutkan seperti ini. Maka yang terdepan atau yang paling kecil nilai heuristiknya itu adalah G. Maka G akan menjadi node berikutnya yang dikunjungi. Dari G ada O dan P. O dan P kita masukkan juga ke dalam list, diurutkan. Ini sebetulnya masih belum selesai ya. Walaupun kita tahu O itu kan sudah tujuan. Penetapan bahwa itu sudah node tujuan atau belum itu kan pada langkah 3. Gitu ya. Jadi kita tetap harus memasukkan dulu semua node tadi ke dalam L. Ketika kita ambil node tersebut dan kebetulan adalah goal, baru kita bisa berhenti. Jadi kebetulan karena di sini yang posisi pertama ini adalah O, karena memang dia heuristiknya 0, ya sudah berarti ini yang kita ambil, baru kita lakukan goal test. Apakah O ini adalah tujuan? Ya, baru stop. Sehingga ketika stop di sini langkah terakhirnya adalah kembalikan node tersebut beserta jalur atau path yang dilalui dari node awal hingga node tersebut. Jadi ketika kita membuka ke bawah itu juga harus disertai dengan jalur urutannya ya, dari O itu adalah G, kemudian orang tuanya adalah C, dan orang tuanya lagi adalah A. Sehingga jalurnya menuju O itu adalah A, C, G, O. Oke, sekarang latihan 2. Yang ini tidak ada jawabannya. Jadi silakan Anda cari urutan ekspansi node dalam ruang keadaan berikut. Diketahui masing-masing node sudah ada fungsi heuristiknya dan ada 2 node goal di dalam ruang solusi. Baik, kalau tadi hanya contoh sederhana, kita coba lihat ke sedikit yang lebih kompleks. Walaupun tidak terlalu kompleks seperti permasalahan real world ya. Di sini perjalanan di sebuah negara ya, namanya Simbolania karena di sini negaranya memiliki kota-kota yang hanya simbol saja A, B, C sampai dengan I gitu. Diketahui sebuah negara seperti ini memiliki beberapa kota, masing-masing kota ada jalur yang menghubungkan antar kota, tidak semua kota terhubung dengan semua kota yang lain gitu ya. Karena
ya berkaitan dengan infrastruktur ya, ada atau tidak jalannya. Anggaplah ini adalah peta jalan yang cukup disederhanakan. Negara Simulania punya 9 kota, setiap kota terhubung dengan jalan, jarak dituliskan dengan warna hijau. Yang ini ya, dari A ke B panjangnya 12 km, B ke C 19 km, C ke D 27 dan seterusnya. Kemudian ada jalur yang melewati pegunungan. Di sini antara D dengan E menyebabkan jalan dari F ke D atau D ke F itu lebih panjang dari seharusnya. Jadi di sini ya, walaupun kelihatannya ini sisi miring gitu dari segitiga DEF, tetapi karena DF ini ruas melalui pegunungan sehingga butuh waktu yang lebih panjang untuk melewati jalur DF ini, sehingga panjang jalurnya pun 79 dibandingkan lewat yang lain. Kita harus menuju kota A. Jadi goalnya di sini adalah menuju A. Maka kita bisa buat ini sebagai nilai heuristiknya. Gitu. Jadi ini kita bikin sebuah graf baru yang menunjukkan nilai heuristik dari kota-kota lain terhadap A. Taunya dari mana? Ya tinggal ditarik saja. Kalau ini peta berarti kan tinggal ditarik garis lurus dari titik B ke A. Dari titik C langsung ke A, di dalam peta berapa panjangnya gitu ya. Apakah panjang ini bisa lebih pendek daripada panjang jalan sesungguhnya? Justru boleh lebih pendek ya, jangan lebih panjang dari jarak sesungguhnya. Contoh di sini antara B dengan A itu jalur, kalau lewat jalan aslinya di peta adalah 12 kilo, tetapi kalau kita mungkin mau langsung tarik garis lurus di peta hanya 10 gitu ya, nggak apa-apa. Yang tidak boleh justru ini B ke A ini 20 gitu ya, karena mampir dulu ke warung gitu ya, atau nggak bisa kan seperti itu ya. Jadi ambil yang paling pendek walaupun mungkin tidak realistis gitu, tidak terlalu realistis. Jarak dari tiap kota menuju A dituliskan dalam warna hijau di sini terhadap A. Ini adalah informasi yang dibutuhkan dalam mencapai goal dari setiap state yang ada. Maka ini adalah nilai heuristik dari masing-masing kota yang lain terhadap goal. Fungsi heuristiknya mengembalikan nilai Euclidean distance. Jadi kita tadi pakai jarak terdekat saja antara dua titik, Euclidean distance. DHF itu 47, HH 61, dan seterusnya. Misal, nah sekarang kita tinggal start dari kota yang mana. Misal, kita start dari E. Di sini kita akan menuju A. Maka dengan menggunakan pencarian greedy, kita bisa buat urutan pencariannya. Root-nya adalah E, gitu ya. Nilai heuristiknya adalah 39. Jadi HE 39. Oke. Sekarang dari E kita bisa dengan satu action itu bisa menuju ke node mana lagi? Menurut peta kita bisa ke D dan juga ke F, gitu. Jadi dua anak ini kita perlu cari nilai heuristiknya masing-masing. D itu berapa nilai heuristiknya? Kita kembali ke peta ke data heuristik kita. D itu adalah 25 dan F itu adalah 47. Jadi kita tuliskan sekarang nilai heuristiknya untuk D 25 dan F 47. E sudah hilang dari list L ya. Walaupun hilang dari list L tetap nanti harus dicatat sebagai start point-nya tadi. Kemudian lanjutkan. Dari dari D itu kita bisa menuju kemana lagi sesuai peta. Ada yang menuju A, ada yang menuju C, ada yang menuju F, dan ada yang menuju E lagi. Jadi ini anggap pengecekan state berulangnya belum diterapkan. Jadi dia masih menghitung lagi. Dia tetap harus mempertimbangkan E sebagai kota yang bisa dituju dari D, karena harus ditulis semuanya. Ya. A, C, F,
E. Gitu. A, C, F, E. Ya. Dengan masing-masing nilai heuristiknya. Nilai heuristik dari A, ya karena dia goal, itu adalah 0. Kemudian nilai heuristik dari C, di sini 20. Nilai heuristik dari E, di sini 39. Dan nilai heuristik dari F adalah 47. Ya. Kita hanya melihat dari yang D saja. Jadi setelah kita buka dari D, itu anak-anaknya di bawah ini. Sudah kita urutkan lagi sesuai nilai heuristiknya, ambil yang terdepan. A. Lakukan goal test. Ternyata memang A ini adalah tujuan, sehingga stop. Dari situ kita kembalikan urutan langkah menuju kota tadi sebelumnya. Dari A, D, dan D, E. Sehingga jalurnya adalah E, D, A. Dengan panjang jalannya itu adalah 63. Ya. E, D, A. Oke, sekarang kita start dari kota yang lain. Misalkan F. F di sini memiliki nilai heuristik 47. Oke. Dari F kita bisa menuju kemana lagi? Ada D, ada E, dan ada G. Itu kita simpan semua di dalam listnya. Urutkan sesuai nilai heuristiknya 25, 39, dan 65. Untuk yang terkecil itu adalah D, maka sekarang kita buka node D ya. Berikutnya cari satu action lagi dari node D ke kota lain. Ada ke A, ada ke C, ada ke F, ada ke E. Gitu. Jadi ada ke A, ada ke C, ini yang diwarnai kuning ini yang baru ditambahkan. Ada yang E, ada yang F. Urutkan lagi semuanya. Ditemukan bahwa yang paling pendek adalah A, 0. Kita buka lagi 0, lakukan goal test. Ya, ini adalah node tujuan, sehingga stop. Maka jalurnya tadi adalah F, D, A. Dengan panjang jalurnya adalah 110 ya. 79 ditambah 32. 111. 111. Tetapi ternyata sebetulnya itu ada jalur lain yang lebih pendek gitu ya. Kalau kita orientasinya adalah panjang jalur yang harus dilalui itu harus seminimum mungkin. Ya ternyata FDA itu walaupun ketemu sampai di A, ternyata jalur tersebut kurang optimal. Yang optimal itu harusnya adalah F, E, D, A. Dengan total berapa ini? Karena apa tadi? Antara F dengan D itu kan ada pegunungan. Sehingga walaupun di sini kelihatannya langsung menuju D, tetapi jalan yang dilalui di tengah sini itu lebih panjang daripada kalau kita muter dulu lewat E baru ke D. Gitu ya. Jadi pencarian greedy tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Contoh lagi, bagaimana kalau kita start sekarang dari kota H, agak lagi mojok ke belakang, gitu ya. Sini agak terpencil juga kota H, dia hanya bisa menuju I dan G, gitu ya. Walaupun yang paling terpencil itu adalah I. Oke, kalau kita start dari H, maka di sini nilai heuristiknya adalah 61. H 61. Kemudian dari situ kita bisa menuju I dan juga menuju G. Itu. Heuristik dari I sesuai ini adalah 50 dan heuristik dari G itu adalah 65. 50 dan 65. Maka kalau sesuai aturannya, kota yang akan kita kunjungi pertama itu adalah yang I, gitu kan? Karena dia memiliki nilai heuristik yang lebih kecil daripada G. Dari I, oke sekarang dari H kita menuju ke I. I
bisa kemana lagi? Ya tidak ada jalan lain ya, anggaplah dia suatu tempat yang cukup terpencil, hanya ada jalan kembali lagi ke H. Itu dari I hanya bisa ke H lagi. Kita lihat di sini nilai heuristik dari H itu adalah 61. Maka lagi kita masukkan 61 di sini dan 65 untuk G masih ada. Kita bandingkan lagi karena yang paling kecil itu adalah H 61. Ya sudah, artinya berikutnya kita pilih lagi H untuk kita ekspansi. Mau kemana lagi? Ke I dan G, gitu kan. I berapa heuristiknya? 50. G berapa heuristiknya? 65 dan seterusnya. Ini akan berpotensi loop selamanya, gitu ya. Jadi hanya bergerak saja dari H, I, H, I, H, I dan seterusnya. Karena dua nilai heuristik dari kedua node ini selalu akan lebih kecil daripada nilai heuristik dari G. Karena tadi perhitungannya yang greedy itu hanya mempertimbangkan nilai heuristik saja. Sehingga ya ada potensi dia akan terjebak dalam loop yang tidak berbatas atau infinite loop. Pencarian greedy tidak selalu menemukan solusi. Dapat disimpulkan bahwa sifat dari pencarian greedy dari segi kelengkapan atau keselesaiannya pencarian. Tidak ya. Ada beberapa kasus yang dia bisa memang lengkap, ada juga yang tidak lengkap karena bisa jadi dia terjebak dalam loop. Bisa dianggap ya jika pada ruang keadaan itu dibatasi dan disertai dengan pengecekan state berulang. Nah, ini tadi ya, harus ada tambahan langkah kepada pencarian greedy supaya tidak terjebak dalam loop tadi. Waktu yang dibutuhkan ini adalah big O, B pangkat M. Jadi B itu tadi adalah banyaknya level, gitu ya, kedalaman level, dan pangkat M ini adalah apa kemarin? Node-nya, jumlah node-nya. Tetapi heuristik yang baik dapat memberikan peningkatan yang signifikan. Jadi sekali lagi bergantung kepada cara kita menentukan fungsi heuristiknya. Lalu efisiensi ruang itu sama dengan efisiensi waktu karena menyimpan semua node di memori, ya. Tidak ada yang tersimpan di penyimpanan permanen, semua di load di memori. Apakah dia optimal? Tidak. Ya, kita sudah lihat tadi ada satu kasus di mana greedy tidak optimal. Walaupun tidak optimal, tetapi pencarian greedy itu sering efisien. Sehingga ini yang menjadikan pencarian greedy masih menjadi favorit dari model pencarian ya. Efisien, cepat, tidak terlalu optimal, tapi cukup cepat. Daripada mau yang optimal, tetapi butuh waktu yang lebih lama. Orang lebih suka mengorbankan optimalitas untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, gitu ya. Jadi moralnya di situ ya untuk pencarian greedy ini. Nah, dari greedy tadi ada penyempurnaan dengan menggunakan algoritma ASTAR. Jadi ASTAR ini adalah merupakan algoritma penyempurnaan dari greedy. Tetap nanti tujuannya adalah mencari goal terdekat secepat mungkin dengan mempertimbangkan optimalitas. Nah, kita akan lanjut pembahasan mengenai algoritma ASTAR. Terima kasih.